Media sosial dihebohkan dengan unggahan seorang korban kekerasan dalam rumah tangga yang dijadikan tersangka. Ia pun ditahan di Mapolresta Depok sehingga unggahan itu menuai banyak tanggapan. Media sosial viral dengan unggahan atas akun Sahara Hanum yang menceritakan kakaknya yang menjadi korban KDRT malah ditetapkan sebagai tersangka. Ayah korban KDRT, Putri Bilkis pun mendatangi Polrestro Depok guna mempertanyakan penahanan anaknya. Menurut sang ayah, anaknya telah terlebih dahulu melaporkan suaminya ke polisi atas tindakan KDRT. Kenapa anak saya ini perempuan, pelapor pertama, ya, yang jelas buktinya, ya, pemukulan itu jelas, ya, ada bekas. Tapi dari pihak sana yang melapor balik, itu yang saya dengar hanya ditahan 1-2 jam, ya, tidak berlanjut. Ya. Katanya, saya tanya kenapa dia minta izin untuk operasi. Ya. Tapi pada saat itu izin itu dia ada di Lombok. Itu pertanyaan saya kenapa? Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogan Heros Baruno, angkat bicara mengenai kasus itu. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Depok, kedua belah pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sang istri ditetapkan tersangka lantaran melukai alat kelamin suaminya, sementara sang suami menjadi tersangka atas kasus penganiayaan yang ia lakukan terhadap istrinya. Polisi menyatakan suami tidak ditahan karena masih dalam perawatan medis. Kejadian awal pada tanggal 20 Februari lalu ya, intinya ada cekcok antara suami istri. Ya. Kemudian sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri, kemudian merupakan rambutnya sang istri itu berupa bubuk cabai ya, kemudian terjadi pergumulan. Sang istri kemudian terdorong dan sang istri remas dengan keras ya untuk alat kelamin suami ya, kemudian untuk berusaha dilepaskan itu sang suami juga memukul ke arah istrinya. Akhirnya terjadi saling lapor di Polres Depok di mana sang istri melaporkan lebih dahulu ya, kemudian sang suami melaporkan kemudian ya, dua-duanya semua sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Kemudian pada saat RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut, ditetapkan semua sebagai tersangka. Restoratif justice atau upaya damai telah diupayakan, namun pihak istri menolak. Kini penyelesaian terhadap kasus ini masih terus berlangsung. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Apa sebenarnya penyebab utama hingga sepasang suami istri ini ditetapkan sebagai tersangka? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Meli Kasna langsung dari Depok, Jawa Barat. Silakan Meli, kenapa korban KDRT malah justru ditetapkan menjadi tersangka? Ya, Tisa dan juga Andro, tadi kami juga sudah mengobrol, kami sudah mengkonfirmasi kepada pihak keluarga, beserta juga pada pihak polisian atas viralnya kasus tersebut. Dan dari pihak keluarga korban, yakni PB, tadi kami berkonfirmasi kepada ayahnya. Sang ayah menceritakan bahwa memang kejadian tersebut sudah berulang kali. Sang anak itu sudah menerima penganiayaan sejak tahun 2014 lalu, di mana ia pertama kali mengetahui bahwa sang anak tersebut dianiaya adalah dari cucunya atau dari anak PB. Dan kemudian terakhir tersebut puncaknya adalah pada tanggal 26 April lalu, di mana penganiayaan tersebut menurut ayah dari PB itu sang anak tersebut sedang makan malam bersama dengan suaminya, dan saat makan malam tersebut sang suami sedang menceritakan permasalahan yang terjadi di luar dari masalah rumah tangga. Namun saat itu juga tiba-tiba sang suami yang berinisial DI ini tersulut emosinya dan akhirnya terjadi penganiayaan, di mana dari keterangan orang tua PB, sang anak tersebut rambutnya ditarik hingga nyaris botak, sehingga PB melawan untuk membela diri dengan cara meremas alat vital dari BI alias suaminya.
Dan tadi kami mencoba menanyakan juga kepada pihak kepolisian bagaimana sebenarnya kenapa dari pihak PBI tersebut juga dijadikan tersangka. Tadi kami sudah menanyakan dan menurut dari pihak kepolisian bahwa dari pihak PB memang terlebih dahulu sudah melapor suaminya BI dan sudah dilakukan visum. Namun pada saat pemanggilan pertama menurut kepolisian PB tersebut tidak datang dan baru datang di pemanggilan kedua. Dan kemudian dari pihak BI alias suami mengajukan restoratif justice, namun dari pihak PB tersebut alias istri tidak datang. Dan kemudian dari pihak suami akhirnya melayangkan kembali laporan di mana saat laporan tersebut juga dilakukan visum dan ternyata dari visum tersebut terbukti bahwa dari alat kelamin BI ini mengalami luka yang cukup parah. Kemudian itu juga dari hasil rekomendasi dari dokter. Tadi kami menanyakan kenapa bagaimana sebenarnya kasus ini. Dari pihak kepolisian mengatakan dua-duanya sudah ditetapkan tersangka atas kasus yang sama, yakni kasus KDRT. Dan kenapa sang istri yang ditahan? Kalau menurut dari pihak kepolisian bahwa tadi sang suami alias BI ini dari pihak kedokteran, dokter ahli, ada 2 dokter ahli yang merekomendasikan agar BI ini tidak ditahan karena habis melakukan operasi di bagian alat kelamin. Ya, Tisa dan Andrew. Meli, kami ingin tahu kalau untuk kondisi istrinya ini yang saat ini ditahan seperti apa? Karena dari gambar yang beredar, mukanya lebam, kemudian di badannya juga ada bengkak-bengkak. Sebenarnya bagaimana kondisi dari korban ini? Ya, tadi kami juga sudah menanyakan terkait kondisi korban, memang masih ada trauma atas kasus tersebut dan luka-lukanya juga sudah masih ada, namun sudah mulai pudar untuk luka-luka di bagian wajahnya. Namun tadi memang dari unggahan yang beredar memang tampak bahwa luka yang cukup parah itu terjadi di bagian wajah dan bagian kaki. Dan tadi juga kami menanyakan kepada orang tuanya, ayah dari PB, memang ada rambut yang ditarik dari kasus pada tanggal 26 April lalu sudah agak botak karena ditarik sehingga rambut-rambutnya di bagian tercabut. Ya, apakah soal penganiayaan ini kerap kali diterima oleh sang istri sebelumnya atau ini baru pertama kali? Ya, Tisa dan Andro, tadi kami sudah mengkonfirmasi kepada pihak keluarga yakni ayah. Memang katanya penganiayaan ini sudah terjadi dari sekitar tahun 2014 lalu. Dan memang kerap terjadi dan dari pihak keluarga sendiri baru tahu dari anak dari PB ini alias cucunya. Mengatakan bahwa ibu dipukul gitu dan akhirnya puncaknya adalah pada tanggal 26 April lalu di mana karena kejadian yang sudah berulang sehingga dari pihak istri tidak mau menolak untuk dilakukan restoratif justice. Tisa dan Andrew. Baik, Meli Kasna mengabarkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih.